pendengar menunggu menunggu lebih lama lagi. Ya, eksklusif video ini Pastor buat terbaru. Tadi setelah rapid antigen PCR dan hasilnya ternyata Pastor ini positif. Oke. Inilah perjalanan imanku. Dapatkah melawan keadaan ini dengan iman yang teguh? Kalau selama ini Pastor selalu mendoakan orang, menguatkan orang, memotivasi orang, kalau ini Tuhan izinkan menjadi bagian dari pengalaman hidupku berjalan dengan Tuhan Yesus, ya, dengan percaya, dengan iman, Tuhan pasti membelaku. Amin. Gini. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Jaya Hulu. Kali ini kita akan membahas apa yang kemarin saya sampaikan di channel ini, bahwa Pastor Andi Simon sedang mengalami sakit parah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dan ternyata beliau mengkonfirmasi apa yang sedang dialaminya, dia sakit apa. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan like video ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang virus corona telah melanda dunia sedemikian hebatnya, sehingga menggoncang para medis, kedokteran, menggoncang pemerintah, rakyat, bahkan menggoncang ekonomi, bisnis, dan bahkan bidang pendidikan. Semua bidang kehidupan manusia itu tergoncang oleh virus corona. Jadi akibatnya bisa kemana-mana. Bahkan dunia kekristenan juga demikian digoncang. Kita sulit untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah bertemu di satu gedung seperti yang biasa dulu sebelum virus corona ada. Kita bersama-sama bercengkraman, bersalaman, dan kita bisa mempunyai sebuah relasi yang akrab antara satu dengan yang lain. Namun virus corona memperandakan semuanya itu, dan keadaan yang terjadi saat ini juga tanpa pilih-pilih orang, siapapun itu, entah dia dokter, entah dia presiden, entah dia menteri, entah siapa saja, termasuk hamba Tuhan, tidak bisa kebal dengan virus corona. Dan itulah yang terjadi kepada Pastor Andi Simon. Ya, kita bersyukur masih sehat, Tuhan masih mempercayakan kehidupan baginya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita terus mendoakan Pastor Andi Simon supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan dipakai kembali untuk melayaninya, untuk melakukan sebuah pelayanan yang khusus Tuhan percayakan bagi dia, penjangkauan jiwa-jiwa melalui kuasa kesembuhan yang Tuhan percayakan, yaitu karunia kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi karunia-karunia yang berbeda. Ada orang yang punya karunia untuk bisa berkata-kata dengan berkhotbah, mengajar, bernubuat, dan lain sebagainya. Sementara Pastor Simon ini memiliki karunia untuk melakukan kesembuhan. Dan sekarang dia mengalami sakit, dan kesakitan itu bukan karena dosa. Tentu tidak semua sakit itu karena dosa. Kita nggak bisa menghakimi seseorang, tetapi yang kita tahu adalah bahwa siapa saja, entah dia pendeta, entah dia presiden, itu bisa terinfeksi dengan virus corona. Dan karena itu, seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita harus menggunakan masker. Ini sekarang posisi saya lagi sendiri, jadi saya tidak menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu yang perlu kita jaga selama kita masih ada di pandemi COVID ini. Nah, tadi Pastor Simon menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini pun Tuhan
memakai dia untuk bersaksi dan dia memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan dia kesehatan, masih bisa berbicara, dia secara live menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau begitu kita akan saksikan video daripada Pastor Simon ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pendengar menunggu lebih lama lagi. Ya, eksklusif video ini Pastor buat terbaru. Tadi setelah rapid antigen PCR dan hasilnya ternyata Pastor ini positif. Oke. Inilah perjalanan imanku. Dapatkah melawan keadaan ini dengan iman yang teguh? Kalau selama ini pastor selalu mendoakan orang, menguatkan orang, memotivasi orang, kalau ini Tuhan izinkan menjadi bagian dari pengalaman hidupku berjalan dengan Tuhan Yesus, ya dengan percaya dengan iman, Tuhan pasti membela aku. Amin. Gini, ya ini kemungkinan efek-efeknya ya, efek-efek yang COVID ini. Sebetulnya rasanya ini masuk dari mana ya? Kemungkinan besar ini masuknya dari, gini kan, dari tim di Healing Center itu, orang-orang yang datang, mereka diberi kesempatan untuk isi form doa gitu. Isi form doa. Lalu form doa itu masuk ke meja pastor, lalu pastor bawa masuk ke ruang doa pribadi. Bayangkan kalau tumpuknya itu setiap hari begini tumpuknya gitu ya, baru masuk ke ruang doa pribadi, kita nggak tahu yang bawa itu dari mana aja, dari berbagai macam kelemahan tubuh dan macam-macam. Ya gimana ya? Ya, bentar. Oke, jadi ini secara live ya, eksklusif banget ini. Ya, jadi kira-kira itu deh. Ya, pastor memang apa adanya, supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa saya adalah manusia biasa, ya, yang hanya oleh anugerah Tuhan saja. Oke. Oke, enggak apa-apa. Pastor tetap live ini. Gini. Saya akan melawan dengan iman yang teguh in Jesus name. Demikianlah kondisi Pastor Simon saat ini, sedang mengalami pemulihan. Kita terus berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Kalau saat ini beliau sedang mengalami sakit oleh karena virus corona, kita doakan beliau supaya kembali untuk melakukan pelayanan penginjilan dan juga pelayanan kesembuhan bagi orang-orang yang memerlukan pelayanan beliau. Ya, virus corona ini tidak pandang bulu ya. Siapa saja bisa kena terinfeksi dengan virus corona ini. Bagaimana dengan sikap kita? Amsal 22 ayat 3, juga Amsal 27 ayat 12. Di sana dikatakan, orang bijak dan orang yang tak berpengalaman, orang yang bijak akan menghindari celaka. Jadi kita perlu menghindari, kalau kita tahu di depan ada celaka, kita perlu menghindarinya dengan apa? Yaitu dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, jadi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu yang perlu kita lakukan selama masih pandemi COVID-19. Orang bijak
Dan orang yang tidak berpengalaman itu berbeda. Orang yang bijak itu menghindar ketika dia tahu ada celaka di depan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu bahwa situasi ini adalah situasi yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Dan kalau seandainya kita tidak bisa menghindar, entah dari mana saja kan bisa, virus corona ini meskipun kita juga sudah menggunakan masker, bisa saja kan hanya berapa persen saja pengamanan masker itu mengamankan kita tidak kena virus corona. Mungkin itu yang terjadi kepada Pastor Andes Simon ini ya. Sekali lagi kita perlu dukung Pastor Andes Simon untuk tetap melayani Tuhan. Kita doakan beliau supaya sehat dan supaya semakin hari dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.